Baik, saya lanjutkan. Eh, ini konsep-konsep tentang global ya. Lalu apa yang di tengah? Apa yang di tengah yang menjadi sentral dari konsep itu? Kalau di dalam Islam, insya Allah ya, adanya ilah ya, adanya Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Bapak dan Ibu, orang tua ketika nanti mengajarkan ke putra putrinya, kan pendidikan pertama dari rumah ya, sebelum anak mengenal sekolah dan lain-lain, menitipkan kemanapun itu, maka anak-anak kita dia akan mengenal ilmu, akan mengenal apa itu hidup, akan mengenal itu dunia, apa itu nilai. Maka tugas pertama orang tua adalah bukan memagari ya, membimbing kalau bahasa saya dengan kaidah-kaidah Tuhan. Dan beruntungnya Islam itu ada Al-Quran dan hadis yang itu ya menjadi fardu ain ya orang tua gitu ya, guru belajar sedikit-sedikit dari Al-Quran gitu ya, enggak tidak harus menguasai keseluruhan gitu ya dalam waktu, karena bisa jadi saya bicara saya dan barangkali banyak orang tua dididik dari sekolah-sekolah umum dulu ya, sehingga kedekatan kita dengan Al-Quran jadi sangat kurang hari ini, kurang banyak lah kira-kira gitu, kecuali yang memang di pesantren dari kecil barangkali orang tuanya memang mengajarkan Al-Quran itu insya Allah kita dekat, tapi yang tidak, maka bisa jadi hari ini saya dan banyak dari kita itu membawa nilai-nilai yang tidak di Al-Quran. Apa itu salah? Tidak sepenuhnya salah, ya. Tapi harus berhati-hati, begitu ya. Karena konsep-konsep nilai yang ada di dunia ini banyak banget sumbernya. Gitu. Tetapi sebagai Muslim melalui mentoring nantinya ya, program yang saya sampaikan ini, kita ingin mengingatkan orang tua dan guru bahwa ada konsep Tuhan yang menjadi sentra gitu, dan itu akan aman kalau sudah dikenalkan sedini mungkin. Bagaimana kalau sampai remaja anak belum mengenal Tuhan? Nah, itu menjadi PR tersendiri ya. Tapi itu gitu. Oke, lalu dari masing-masing garis panah ini Bapak dan Ibu ada istilah tentu saja. Manusia dan ilmu maka mereka mengenal namanya belajar atau pendidikan. Gitu ya. Jadi karena ada konsep manusia, ada konsep ilmu, maka ada yang namanya pendidikan, belajar. Kemudian adanya ilmu, kemudian ada kehidupan yang kita hadapi terutama masyarakat modern hari ini ya, muncul tuh ilmu pengetahuan dan teknologi ya kan, karena adanya ilmu, adanya kebutuhan hidup kan, manusia itu butuh hidup, kemudian dari hidup itu butuh sandang, pangan, papan, nah akhirnya muncullah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira begitu, yang hari ini berkembang ya, ilmu sains itu berkembang, tapi bagiannya itu ada di sebelah sini saja, hanya karena ada ilmu dan ada kebutuhan hidup saja. Artinya nantinya kalau kita memahami konsep ini menjadi kalau sesuatu itu enggak penting gitu ya, enggak memenuhi kebutuhan hidup, enggak perlu juga dipaksakan. Yang hari ini kalau teman-teman di materialisme itu mendewakan akal ya kan, sehingga mentuhankan akal. Jadi kata Tuhan ini bergeser pada posisi yang kuning ini. Jadi itu bahaya juga. Karena sesuatu yang enggak penting pun harus dipelajari gitu maksud saya. Tapi di Islam mencukupkan pada sesuatu yang penting dalam hidup. Nah, itu. Kemudian selain ilmu pengetahuan, maka muncul konsep adanya dunia, adanya hidup, maka mengenal istilahnya ekonomi. Ekonomi sudah dimaknai sebagai ilmu, ilmu ekonomi dan sebagai satu ya, sistem berekonomi gitu ya, punya karena ada kebutuhan di dunia. Beda kalau kita di surga, mungkin nggak ada istilah ekonomi ya, karena serba ada, alam ya. Ya, tapi di dunia tidak mudah kan, tidak yang kita mau langsung ada, ya kan, sehingga kita ada menghemat, ada menabung, ada membeli, ada menanam, itu semua proses ekonomi gitu ya. Mencicil gitu ya, ekonomi. Karena ada dunia. Kemudian apalagi kita mengenal politik ya hari ini, karena ada dunia, kemudian ada nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing tokoh, maka ada politik muncul, ada negara ya, gitu. Terakhir ada manusia, ada nilai, maka ada namanya aturan main gitu. Jadi munculnya item-item ini karena berkembangnya manusia. Tetapi yang paling utama yang ingin saya sampaikan, ini saya ambil dari materi dosen saya, Bapak dan Ibu ya, mengingatkan ke saya bahwa ada Tuhan, ada Allah, sebagai seorang Muslim memposisikannya di tengah, sehingga akhirnya apapun yang kita lakukan di dunia, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada titik iman di sana, kira-kira gitu ya. Dan ini nanti yang akan melatar belakangi konsep mentoring yang dikembangkan. Seperti itu. Uh, Tentu tidak sederhana ini ya Bapak dan Ibu ya, konsep manusia, kehidupan manusia, tetapi saya
dosen saya membantu menyederhanakan ini, dan ini saya coba izin untuk saya sampaikan juga. Oh begitu. Sehingga nanti perilaku kita terhadap ilmu pengetahuan menjadi proporsional. Perilaku kita dalam dalam apa namanya menghimpun kekayaan gitu ya, dalam berekonomi menjadi proporsional gitu. Dalam berpolitik proporsional, dalam membuat aturan-aturan, ada aturan-aturan yang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an begitu ya, ada barangkali yang tidak secara tertulis di Al-Qur'an sehingga perlu pentafsiran, dan apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, maka kita perlu hukum-hukum yang lebih universal, yang bisa diterima sebagai amalan. Tapi kita harus memahami dulu gitu ya, mengajarkan kepada anak-anak kita mengenal hukum-hukum Islam. Itu sebagai pondasi. Dan pendidikan selama manusia dan selama ada ilmu pengetahuan, maka tidak ada istilah pensiun pendidikan, sehingga tidak ada sebenarnya. Dan saya senang ya hari ini orang tua hadir dalam rangka belajar, kira-kira gitu ya. Jadi nggak ada kalau sudah S2, S3 sudah punya gelar maka sudah tidak perlu belajar gitu maksud saya. Jadi selama ada ilmu baru, selama berkembang pengetahuan, selama kita manusia, maka mutlak buat kita dan itu fardu ain untuk terus belajar. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan. Kalau yang pernah mengikuti sesi bincang mekar pertama dulu, ini pernah saya jelaskan ya, pentingnya mengenal diri. Jadi dari pendidikan Islam secara general tadi, kemudian kaidah-kaidah dan konsep, maka nanti di sesi mentoring itu urgensinya adalah mengenalkan anak tentang dirinya gitu ya. Dan kenapa itu penting? Karena ada 6 item ini. Dengan mengenal diri, bisa mengenal Tuhan, selamat atau safety, ibaratnya punya sabuk pengaman, karena kenal dirinya siapa dia, jadi dia tahu batasan-batasan yang bisa dia lampaui dan tidak, selamat. Accepted, menerima, dia kalau kenal dirinya, seseorang yang mengenal dirinya, kita mungkin sampai tema ini saya tidak ngambil contoh anak lah ya, kita berbicara pada diri kita masing-masing aja, pada Bapak dan Ibu sendiri ya. Bapak dan Ibu ketika merasa mengenal dirinya kan pasti bisa mengontrol ya, jadi lu selamat. Kemudian siap menerima kenyataan siapa kita ya, karena menerima ya saya itu laki-laki, saya itu perempuan, saya itu ibu, saya itu suku ini, jadi menerima. Dan berikutnya Bapak Ibu juga akan lebih kompromi terhadap dirinya, saya yakin itu ya, karena kompromi siapa saya, kapasitas saya apa gitu ya, kompromi ya. Nah untuk anak-anak kita itu poin 5 dan 6 menjadi lebih penting ya, anak-anak belajar mengukur diri dan anak-anak bisa mulai titik untuk berkembang itu dari mana gitu. Bapak dan Ibu juga tetap harus tuh sebenarnya mengukur diri dan untuk titiknya menjadi berkembang itu bagaimana? Karena dia mengenal dirinya. Jadi penting ya. Kalau dari ilustrasi gambar ini juga pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya ya. Ada yang tampak dari kita, orang bisa melihatnya, dan ada yang tidak tampak dari orang lain, tapi kita memilikinya dan itu porsinya lebih besar. Yang di bawah air ya kira-kira itu. Tapi itu harus kita kenali ya. Karena tadi untuk membuat kita bisa, kalau buat orang dewasa tentu selamat ya. Buat anak-anak remaja kita nantinya mereka harus bisa berkompromi dengan dirinya, mengukur dirinya dan bisa mengembangkan dirinya, berkembang gitu. Menjadi penting kan akhirnya mengenal diri. Gitu ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita mengenal konsep kursi. Kursi itu dalam bayangan kita adalah untuk duduk mungkin. Orang-orang yang tidak kreatif ketika menciptakan kursi, maka kursinya biasa aja, sama, yang penting duduk, duduk dan duduk. Tapi kalau Bapak dan Ibu bertemu bukan, desainer-desainer kursi yang kursinya canggih dan mahal-mahal, bisa Bapak dan Ibu bisa melihat kursi apa namanya, sudutnya, kakinya, senderannya, ketinggiannya, itu didesain sedemikian rupa tetapi tidak meninggalkan konsep utama kursi yaitu untuk duduk. Tetapi akhirnya dengan desain yang bagus itu harganya jauh lebih mahal. Itu baru konsep kursi ya. Konsep rumah ya, konsep meja. Semua benda itu ada konsepnya. Kira-kira begitu ya. Jadi konsep terhadap barang. Semakin seseorang itu mengenal konsepnya dengan baik, maka dia semakin bisa memikirkan kreativitas gitu ya, membentuk desain barang itu tanpa menghilangkan konsep utamanya. Nah, lalu bagaimana dengan konsep manusia atau konsep diri ya? Nah, ini banyak dikaji di teman-teman psikolog tentu saja. Dan saya tidak berani mengulik terlalu dalam ya, cuma ingin menyampaikan bahwa konsep diri, konsep anak, konsep manusia gitu ya, itu adalah interaksi ya,
interaksi yang kompleks dari banyak faktor. Interaksi yang kompleks. Jadi manusia itu adalah sesuatu yang berinteraksi. Semakin dewasa dia pasti dia berinteraksi. Kalau di dalam psikologi ada istilah-istilahnya ya. Fisik, sosialnya, emosinya, pengalaman atau akalnya, moralnya, spiritualnya, dan tentu saja stimulus lingkungan dia berkembang. Jadi interaksi semua itu ya membentuk satu konsep. Maka orang tua dan guru menjadi penting mengetahui bagaimana interaksi ini terjadi pada anak-anak dan murid kita. Karena ini akan membentuk konsep dia akhirnya. Gitu ya. Anak yang secara alamiah anak itu akan berkembang secara fisik, tapi tidak adanya stimulus fisik, maka pertumbuhan fisiknya tentu akan bermasalah. Misalnya begitu. Sosial, interaksi. Manusia itu, anak itu akan berinteraksi, tapi tidak adanya stimulus yang baik tentang sosial, interaksi, maka dia akan tidak sehat pertumbuhan sosial. Kira-kira begitu, dan lain-lain sebagainya. Spiritual, tidak ada stimulus, tidak ada pengenalan agama yang baik dari orang tua, tidak ada pengenalan agama yang benar, maka yang akan berdampak terhadap konsep spiritual anak gitu. Jadi konsep diri anak akan sangat tergantung bagaimana lingkungan menstimulus. Ya, lingkungan ini tentu saja paling pokok yang paling inti keluarga dan itu di rumah. Gitu ya. Jadi kita semua menjadi punya PR sekarang melihat bagaimana anak-anak kita berkembang. PR menjadi sangat besar ke anak-anak yang sudah remaja dan atau dewasa. Karena dia sudah berinteraksi dengan selain rumah, ya kan? Jadi tapi dia itu akan membentuk dirinya. Gitu. Dan sebenarnya Bapak dan Ibu, bentukan anak itu bisa kita lihat kalau anak itu kejaga ya, kejujuran anak itu kejaga, orang tua bisa melihat betul bentuk anak dan aman gitu ya. Nah, ini konsep diri ya, konsep anak. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu putra-putrinya dengan memahami konsep ini dan membuat stimulus yang baik gitu ya, mengembangkan konsep diri anak, anak akan menjadi anak-anak yang unik gitu ya, spesial gitu ya, bernilai mahal ya istilahnya gitu ya kalau dinilai materi. Oke. Bapak dan Ibu, judul yang saya sampaikan di flyer Bincang Mekar 2 itu mengenal mentoring karir remaja muslim. Kemudian saya bicara apa itu mentoring karir, kapan dimulainya, mengapa dan bagaimana. Kira-kira gitu ya kalau dari flyer Bapak Ibu ketika mendaftar acara saya. Dan tujuannya apa? Gitu ya. Nah, di akhir nanti ujung dari sesi saya ini gitu ya, setelah saya kasih pengantar tadi secara umum pendidikan Islam dan apa itu konsep diri, maka di ujung saya ingin mengenalkan yang namanya mentoring karir remaja muslim. Saya akan membedah satu persatu dari beberapa istilah. Mentoring itu apa, karir itu apa, remaja muslim itu apa. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan mungkin nggak sih orang tua itu melakukan mentoring sendiri untuk anaknya. Kira-kira demikian. Saya akan mulai dari remajanya ya. Remajanya dulu, baru istilah karir, terakhir baru mentoringnya gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, ketika mendengar kata remaja, catatan buruknya membolos sekolah, kebut-kebutan di jalanan, perkelahian antar pelajar, geng motor, penyalahgunaan narkotika, melawan orang tua dan guru, malas beribadah, berbohong kepada semua orang, seks pranikah, dan lain-lain. Contoh kenakalan remaja. Siapa yang salah atas terjadinya kenakalan remaja? Bisa macam-macam yang salahnya ya, bisa dirinya sendiri tentu saja ya karena dia pelakunya, orang tuanya karena tidak membimbing dengan baik mengantarkan melalui fase titik ini, kemudian bisa sekolah atau lingkungan kampung tempat dia tinggal gitu ya. Dan ya tentu saja orang dewasa yang ada di zaman anak remaja itu karena tidak ngajari gitu ya. Kalau bicara mencari siapa yang salah. Tapi tentu yang paling pokok ya dan paling menonjok gitu ya kalau kita langsung cari ke sumbernya yaitu si remaja itu sendiri, kita benahinya si remajanya gitu ya. Tapi ini kan contoh nyata yang terjadi di lingkungan kita tentang gambaran remaja hari ini ya kan.
Meskipun kita tidak menafikan banyak juga remaja yang berhasil ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau melihat berita sih kayaknya banyak kan kenakalan remajanya. Dan ini bahaya, kenakalan remaja akan berdampak kepada kejahatan remaja dan akan berdampak berikutnya kalau tidak dikontrol akan menjadi kejahatan ketika dia dewasa menjadi ya apa namanya sumber-sumber kejahatan gitu. Pelaku-pelaku kejahatan itu berangkat dari ketika remajanya dia energinya banyak tapi tidak tersalurkan. Kira-kira gitu ya. Dia pengen main tapi tidak tersalurkan karena orang tua, sekolah tidak cukup bijak mendampinginya. Remaja adalah subkultural. Bapak dan Ibu, remaja itu hanya fase antara. Nanti di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada secara khusus membahas remaja. Maksudnya ciri remaja tidak. Remaja ini muncul pada era industri. Ya, kalau di Islam, kalau kita kembali ke belajar remaja dari Islam itu lebih nonjok lagi ya. Jadi kalau yang anak-anak remaja nanti lihat dari ukuran Islam apakah sudah cukup benar atau belum ya. Remaja itu subkultural, artinya dia bagian dari proses manusia gitu ya, dari anak, setelah anak dan sebelum dewasa. Kira-kira begitu. Makanya di bagian dari apa namanya konsep manusia. Jadi remaja. Oke, di dalam Islam ada istilah akil balik. Bedanya remaja dan akil balik ini menariknya Islam ya. Di Islam itu diperjelas remaja itu bukan remaja, maksud saya fase eh, akil balik istilahnya itu ditandai dengan ciri fisik ya, ciri fisik ya itu yang paling gampang dipelajari oleh orang yang tidak belajar pelajaran itu juga tahu ya bahwa kalau udah akil balik itu ciri fisik. Tetapi ilmuwan, para ahli ya, psikolog gitu ya, kita orang-orang yang mau belajar ada ciri-ciri lain selain ciri fisiknya yaitu ciri psikisnya gitu ya. Subhanallah, Islam itu bisa dipelajari oleh orang yang pinter, juga bisa dipelajari oleh orang yang awam gitu. Jadi menarik ya. Orang awam pun bisa nyebutin yang namanya akil balik itu. Ya udah pokoknya laki-laki begini, perempuan begini. Secara kasat mata kelihatan dan nggak perlu belajar orang bisa. Itu ciri fisik. Itu indahnya Islam ya. Kemudian kita guru, orang tua, kemudian ahli-ahli SDM gitu ya mengenalkan remaja dari pendekatan psikisnya. Dan ini yang menjadi PR ya. Orang tua perlu mengenal kalau anak sudah balik gitu ya, maka kalau di dalam Islam itu harusnya terbimbing akilnya gitu. Jadi akalnya sudah terbimbing. Jadi jangan sampai baliknya itu sudah lewat tapi akilnya itu masih anak-anak. Ini banyak sekali. Kalau nanti saya tunjukkan contohnya. Saya menemukan banyak anak yang sudah balik tapi belum akil. Gitu. Dan dia hanya dengan PD kan dibilang saya masih remaja. Nah, no gitu ya. Kalau kita ingin sepakat remaja dalam konteks Islam, maka kita memakai kata akil balik. Jadi kalau dia sudah balik, maka orang tua, guru wajib membimbing akalnya. Makanya di dalam Islam kan clear ya, kalau anak sudah balik itu sholatnya sudah beres, fardu ainnya sudah beres begitu ya. Nah, artinya akilnya sudah oke. Karena dia sudah siap menerima tanggung jawab atau beban. Gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita pendekatannya pakai remaja, kadang-kadang kita jadi punya toleransi. Jadi sampai dengan nanti SMA pun masih remaja. Gitu. Dan akhirnya anak-anak masih banyak dimaafkan. Gitu. Dan hari ini pada kenyataannya saya terhadap binaan-binaan saya remaja banyak yang saya maklumi. Karena saya tidak bisa mengkat gitu aja. Karena anak-anak remaja itu kan produk pendampingan orang tuanya ya sebelum fase ini. Gitu. Sehingga tidak bisa. Tetapi kalau kita bercermin pada remaja atau pemuda-pemuda muslim, luar biasa ya. Di usia-usia belasan itu sudah punya karya, istilahnya begitu. Para sahabat Nabi dan para sahabat itu di fase remaja sudah. Oke lah, Nabi dan para sahabat kejauhan ya, terlalu ke sana. Saya membaca buku-buku sejarah pemuda-pemuda Islam di Indonesia pada awal 1900. Itu rata-rata belasan, 20, 23, 25 pada masa-masa Sumpah Pemuda. Itu remaja-remaja muslim itu di usia belasan sudah punya gerakan. Jadi nggak jauh ya, itu kita orang Indonesia sendiri ada yang berhasil. Muhammad Natsir, kemudian yang membuat sekolah diniyah, sekolah putri ya di Padang itu 23 tahun usianya ya, relatif muda gitu. Jadi karena sudah matang pendidikan Islamnya. Oke, remaja versus akil balik. Jadi Bapak dan Ibu memahami remaja akan lebih pas dengan memahami remaja ala Islam ya, akil balik. Jadi kalau Bapak Ibu putrinya sudah balik ya, sudah mimpi basah, sudah haid, maka Bapak dan Ibu sudah pendekatan anak muda ya, pendekatan dewasa nggak apa-apa.
Gitu. Kalau yang terlambat ya segera digegas karena dia harusnya sudah menanggung itu. Jangan terlalu banyak dimanjakan atau dikasih toleransi. Oke, sekarang remaja menurut hukum. Nah, ini Bapak dan Ibu yang banyak orang ketahui hari ini tuh gini, remaja menurut hukum. Menurut hukum internasional ya kan, 18 tahun misalnya dia dapat mengurus paspor sendiri sehingga dia katakan dewasa kalau sudah 17 tahun. Jadi di bawah 17 tahun masih dianggap anak-anak. Padahal kalau akil balik tadi itu bisa jadi 12 tahun sudah akil balik Bapak dan Ibu. Tapi dalam konteks hukum bisa jadi masih dianggap anak-anak ya sampai anak SMA gitu ya. Kemudian dalam Undang-Undang Pemilu ya kan 17 tahun, KTP 17 tahun, Undang-Undang Lalu Lintas 17 tahun. Kemudian remaja untuk Undang-Undang Menikah berapa? Laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Beda usia ya secara. Jadi beda memahami remaja dari konteks hukum dan ini yang banyak masyarakat pahami gitu. Sehingga di bawah usia itu dianggap masih anak-anak gitu, masih banyak dan dianggapnya kenakalan anak gitu ya, kenakalan remaja. Kemudian ada hukum tentang hukum anak ya, ada kan perlindungan anak ya. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan di usia remaja hukumnya ya hukum anak gitu. Kamu membunuh tapi usia kamu di bawah 17 tahun misalnya, itu kena hukum anak. Tapi kalau di dalam Islam akil balik. Ya ini pembeda dan itu harus menjadi pemahaman bagi orang tua. Oke. Selanjutnya remaja itu berada pada fase pencarian identitas diri. Dia kebanyakan mulai tersandra dengan harapan membangun karir. Fase remaja gitu. Anak-anak kita yang remaja mulai pengen tahu siapa dirinya. Itu fase-fase itu mencari. Betul ya. Dalam banyak pendampingan saya melihat begitu ke anak-anak remaja. Oke, Bapak dan Ibu sekilas saja tentang remaja itu. Nah, ada dua poin. Remaja ketika dari anak masuk fase SMP atau SMA, mereka mengalami yang namanya cemas. Ini saya ambil referensinya ya dari psikolog. Nah, ketika mereka cemas hanya ada dua cara. Maksudnya ada dua cara besar ya. Cara yang baik dan cara yang buruk. Nah, munculnya kenakalan remaja itu karena cara-cara yang buruk mereka. Perhatikan yang atas ini. Ini banyak terjadi dan banyak kita lihat. Marah, berbohong, menutup diri, melampiaskan diri, menyalahkan diri, menantang diri atau mencoba sesuatu. Nekat ya istilahnya. Itu cara yang banyak sekali dilakukan oleh remaja kita hari ini karena mereka tidak dibimbing dengan baik. Kosong mereka. Mereka belajarnya dari teman. Mereka belajar dari medsos gitu ya. Padahal mereka melakukan itu karena mereka ingin mengatasi kecemasan. Ada cara yang lain gitu. Yang ini yang sangat saya sarankan ya. Anak-anak melakukan aktivitas produktif. Melakukan aktivitas produktif. Ini cara yang satu-satunya cara ya untuk membantu remaja. Dia harus punya aktivitas produktif ketika dia masuk fase remaja. Ya, karena tadi Bapak dan Ibu, mereka mulai tersandra mencari jati diri, mulai tersandra dengan harapan-harapan mimpi-mimpinya, dengan keinginan-keinginannya mulai kepengin gitu. Tapi dia nggak ngerti bagaimana memulainya, ya. Jadi mereka ya harus itu mencoba, dia nggak mencoba yang baik ya, mencoba yang baik, ini mencoba yang buruk atau menantang diri. Coba sih rasanya naik motor tanpa helm, gitu. Karena supaya mendapat pengakuan dari komunitasnya, ya. Munculnya anak-anak minder karena menyalahkan diri, menutup diri. Gitu ya. Munculnya kenakalan remaja karena mereka berani berbohong sama orang tuanya demi diakui temannya. Gitu ya. Jadi itu karena pembimbingan yang boleh saya bilang kurang pas ya di fase sebelum remaja. Padahal kalau didampingi dengan baik, insya Allah relatif lebih aman dan banyak juga sih sebenarnya yang remaja itu aman. Oke ya, melakukan aktivitas produktif. Itu tentang konsep eh, remaja ya. Jadi maka remaja perlu mendapatkan wadah yang terpercaya supaya bisa mengisi kekosongan jiwanya ya. Wadahnya apa? Yang paling pokok jelas orang tua, jelas keluarga. Itu harus menjadi wadah bagi anak-anaknya. Sampai kapan? Sampai kapanpun ya. Tentu dengan peran yang berbeda ya. Ketika anak kita sudah berkeluarga, anak kita sudah menikah gitu-gitu. Tapi orang tua punya peran itu untuk mementori anaknya ya. Kemudian wadah yang lain sekolah ya. Wadah yang lain lagi apa namanya lembaga-lembaga di mana anak ikut komunitas. Keluarga ini bisa keluarga inti ayah dan ibu dan keluarga besar ya family gitu ya. Nah, termasuk lembaga-lembaga yang sedang saya rintis ya, mentoring karir gitu ya. Kalau memang itu dirasa menjadi solusi, perlu diwadahkan wadah untuk remaja. Nah, setelah tadi saya menjelaskan sedikit tentang remaja,
ini tentang karir Bapak dan Ibu. Ilustrasi dari gambar ini, anak yang tidak menyiapkan karirnya, dia monoton ya, dia tidak tahu, dia hanya mengikuti orang mendorong ya dia dorong saja menuju masa depan. Padahal dia perlu melakukan tahapan-tahapan sehingga karirnya lebih celing gitu ya, lebih clear gitu ya. Karena dia memahami posisinya, memahami startnya, memahami dirinya. Maka ini dari buku juga saya ambil ya, bahwa karir itu ada namanya aspek merencanakannya, ada aspek mengeksplorasinya atau menggali apa itu karir, kemudian ada aspek-aspek pengambilan keputusan, kemudian ada aspek-aspek ya karir hari ini salah satunya identik dengan kerja. Meskipun nggak semua karir itu kerja ya Bapak dan Ibu, tapi salah satunya diidentifikasikan dengan bekerja. Maka pengetahuan tentang dunia kerja itu bagian dari karir yang perlu disiapkan di fase remaja. Minat ya, kemudian yang terakhir realitas karir. Jadi aspek-aspek ini perlu dikenalkan di anak-anak remaja. Anak-anak remaja perlu mengenal yang namanya merencanakan. Jadi nggak ujuk-ujuk pokoknya ngelihat orang ya udah saya gitu, orang pada umumnya begitu, saya begitu enggak. Jadi kenali. Mengenal itu di tahap eksplorasi itu mulai mengenal dirinya, mengenal kelebihannya, mengenal kekurangannya begitu ya, mengenal apa yang dia miliki potensinya. Jadi itu untuk membangun karirnya. Di dalam Islam tidak ada secara khusus ya membahas tentang karir, tetapi general semua pekerjaan yang baik untuk kemaslahatan itu dibolehkan. Artinya kreativitas manusia berkembang membangun karirnya selama yang dilakukan itu bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain gitu ya, itu dibolehkan di dalam Islam. Gitu. Jadi tidak ada secara khusus membangun karir ya. Jadi karir ini juga berkembang ada fase revolusi industri Bapak dan Ibu. Orang karena ada industri, ada kebutuhan posisi-posisi pekerjaan sehingga muncul istilah karir. Makanya kita ketika mengajarkan anak-anak tentang pelajaran agama, akhirnya hari ini tidak bisa lepas ya dengan juga bagaimana membangun karirnya. Kadang-kadang pemahaman yang salah memisahkan. Kalau anak-anak yang sudah belajar ilmu agama, maka ada beberapa orang tua yang khawatir bagaimana nasib hidup dia kalau hanya belajar agama gitu. Nanti bagaimana dia menafkahi keluarganya. Nah itu saya nggak tahu itu yang salah siapa muncul pemikiran seperti itu. Orang tua khawatir. Atau sebaliknya, anak saya mendingan belajar mencari uang dulu deh gitu ya. Nanti kalau ada waktu baru dia belajar agama. Jadi kayaknya agama jadi nggak apa namanya nggak penting gitu. Apalagi masyarakat modern ya. Tadi modernitas. Bapak dan Ibu, semua nilai-nilai yang dikenalkan, feminisme, pluralisme, itu kalau kita nggak hati-hati, percaya itu semua mayoritas menjauhkan konsep itu ya, menjauhkan tentang pentingnya agama. Kira-kira begitu. Dan itu bahaya sekali ya kalau anak-anak membangun karir tapi tidak dengan pendekatan yang pas gitu ya. Kita akan kehilangan pemuda muslim pada generasi selanjutnya. Oke, itu tentang perkembangan karir ya. Perencanaan, eksplorasi, pekerjaan, realitas. Orang tua wajib ya diskusi dengan anak bahas seperti ini gitu ya, apalagi udah remaja. Di fase anak-anak juga nggak apa-apa ya pada level anak-anak. Guru gitu ya di sekolah-sekolah, tapi guru tidak banyak, saya tidak tahu ya sekolah-sekolah ini biasanya dilakukan oleh BK ya, bimbingan karir ya, dan itu ya nggak salah itu udah cukup ya bimbingan karir. Kemudian karir juga Bapak dan Ibu ada teorinya ya. Ada banyak ya, ini ada 5 yang saya cantumkan di sini. Ini jadi pengetahuan saja. Jadi ngomong karir itu ada teorinya. Mulai dari teori rentang hidup, kemudian mulai teori sifat individu, kemudian mulai teori tentang kecocokan pribadi dengan pilihan pekerjaan, kemudian teori tentang belajar sosial dan teori ekonomi. Jadi karir itu bisa didekati dari minat bakat, bisa didekati dengan sosial ekonomi gitu ya. Kalau dari teori-teori yang ada, tinggal kita mau ngambil teori yang mana gitu ya. Tetapi di dalam Islam saya ingin sampaikan membangun karir adalah membangun orang yang mandiri ya, tentu saja ya, mandiri secara finansial, mampu membangun dirinya dan mampu memberi kebermanfaatan. Itu yang harusnya menjadi frame kita bersama. Jadi mau apapun perannya kira-kira gitu, tapi kebermanfaatannya. Karena itu karir dalam Islam. Sebaik-baik orang kan yang bertakwa ya. Sebaik-baik orang di mata Allah itu diukur dari takwanya. Kemudian sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat. Itu karir tertingginya di Islam.
sebaik-baik orang tua adalah yang apa? Membimbing anaknya, ya kan? Sebaik-baik orang tua dan punya anak adalah yang bisa mengantarkan anaknya. Karena itu kewajiban ya. Satu adalah kewajiban orang tua, dua saya yakin semua orang tua pasti senang mengurus anaknya. Karena itu fitrah ya. Itu satu anugerah yang Allah berikan. Setiap orang tua itu akan bangga totalitas sebenarnya akan mengurus anaknya. Sampai kalaupun dia nggak punya ilmu parenting, ya udah dia nyekolahin anaknya di sekolah yang paling mahal sekalipun kalau dia punya duitnya. Saking sayangnya gitu kan. Nah, itu tuh karirnya orang tua. Oke, tentang karir ya seperti itu. Lalu saya masuk eh, tentang mentoringnya. Tadi sudah remajanya, sudah tentang karirnya, sudah sekarang akan masuk tentang kenapa saya memilih mentoring. Ada coaching, counseling, briefing, studying, training, dan banyak lagi istilah-istilah yang lain ya dalam konteks pembimbingan kepada orang. Eh, bukan berarti mentoring lebih baik, tidak. Eh, hanya mungkin ya lebih pas saja buat saya. Jadi saya menyebut kata mentoring dan saya juga dilalahnya dari dulu di awal saya kenal itu mentoring. Ya, saya ikut mentoring waktu itu ya. Jadi saya menggunakan kata mentoring. Tapi apapun istilahnya Bapak dan Ibu itu sangat tidak mutlak ya. Boleh-boleh aja pakai istilah yang lain. Coaching sering dipakai pada pendampingan yang lebih profesional ya kan. Konseling sering dipakai oleh para konselor ya, konselor dan psikolog dalam pendampingan klinis. Briefing ya dalam teknis-teknis pekerjaannya briefing tim. Meeting juga sama ya rapat. Studying siswa ketika belajar. Training biasanya untuk keterampilan-keterampilan yang lebih khusus. Nah, mentoring ini saya mencoba karena yang ingin saya kembangkan itu merangkum gitu ya, merangkum keseluruhan itu ada di dalamnya meskipun porsinya sedikit-sedikit. Gitu, kira-kira gitu. Kenapa saya mengambil posisi mentoring? Mungkin salah ya karena saya perhatikan juga banyak tuh mentor istilahnya di dunia kerja itu ada menggunakan mentoring jadi mirip kayak coaching juga pakai kata mentoring jadi ya mohon maaf kalau istilah saya itu salah ya tapi nggak apa-apa sejenis ya masih sejenis itu kenapa saya mengambil mentoring. Nah, kegiatan pembinaan untuk mengembangkan individu melalui komunitas dengan beragam aktivitas. Saya merangkum dan dari pengalaman saya melakukan pendampingan mentoring saya merangkumnya seperti itu. Jadi ada kata komunitas. Nah, ini menjadi tantangan ketika orang tua ingin melakukan mentoring untuk putra-putrinya ya kan bagaimana sisi komunitasnya. Ini agak sulit ya. Tapi ambil saja mengembangkan individunya. Kata melalui komunitasnya kita skip dulu ya kalau untuk orang tua di rumah. Jadi mentoring itu kegiatan pembinaan untuk mengembangkan anak begitu ya dengan beragam aktivitas. Ada melatihnya, ada membimbing, ada konseling, ada menasihati dan lain-lain gitu. Nah, gambar ini adalah gambar saya ketika mendampingi mentoring anak-anak usia SD dan SMP ya. Kegiatannya mulai dengan pertemuan gitu ya, memberikan materi ya, kemudian aktivitas gitu ya, kegiatan olahraga bersama begitu ya, kemudian praktek ya, praktek-praktek yang lain apa mengenal gitu ya. Jadi di fase anak-anak sesuai levelnya. Kalau para guru mungkin lebih familiar bagaimana pendekatan anak SD, anak SMP gitu ya, anak SMA. Nah, mentoring itu masuk di semua level itu. Mentoring, pengalaman saya mendampingi mentoring paling muda itu usia SD kelas ya kelas 4 ya, kelas 4 kelas 5. Kalau di bawah itu eh, belum bisa disebut mentoring ya, masih teman main ya, teman bermain gitu ya. Saya pernah dulu, tapi saya anggap ya main saja. Tapi anak-anak sudah bisa mendapatkan, kita bisa menghidupkan akalnya gitu ya. Mereka mendengarkan materi dengan duduk diam, menyimak gitu ya. Kita evaluasi itu ya kelas 4 kelas 5. Artinya perakil balik Bapak dan Ibu. Itu sudah bisa. Oke. Apa sih tujuan mentoringnya? Tujuan mentoring adalah menyiapkan pribadi muslim, karena ini remaja muslim ya, yang siap melaksanakan tugas sebagai manusia. Udah gitu aja. Jadi menyiapkan mereka, menyiapkan anak-anak kita, murid-murid kita untuk melaksanakan tugas sebagai manusia. General banget ya Bapak dan Ibu ya, terlalu umum ya. Ya nggak apa-apa ya, supaya nggak bingung ya. Kalau terlalu skill, tujuan mentoring menyiapkan anak masuk perguruan tinggi negeri ya itu terlalu butuh keahlian khusus. Tapi melaksanakan tugas saja sebagai manusia. Ya. Nah ini ilustrasi saya ambil dari kegiatan murid saya ya di Abihum. Ketika sesi mentoring, meminta mereka membuka rapot mereka waktu SMP mereka segitu, kenapa nilai mereka A,
bagus, kurang bagus, kenapa mereka suka pelajaran tertentu dan tidak suka pelajaran tertentu gitu. Jadi itu mengajari mereka melihat apa yang sudah mereka lakukan fase-fase sebelumnya. Jadi anak-anak tuh perlu mengenal, mereka dapat raport itu diapain? Ya dibaca, dipelajari dan dijadikan acuan untuk langkah berikutnya gitu. Dari modal pelajaran saya nilai itu melihat menunjukkan mereka karena raport itu adalah portofolio mereka ya, salah satu dari portofolio. Nah, itu tujuan mentoring menjadi melaksanakan tugas sebagai manusia. Nah, tentu akhirnya tugas manusia adalah beribadah, tugas manusia adalah memakmurkan bumi, tugas manusia adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau perempuan memimpin diri dan nanti anak-anaknya di rumah. Kalau laki-laki memimpin dirinya, istri, keluarga dan anaknya gitu ya, dan bisa memimpin lingkungannya, lebih jauh lagi memimpin daerahnya, negerinya, kaumnya, dan memimpin peradaban dunia. Nah, tapi kejauhan lah ya, tapi belajar memimpin saja itu tugas manusia gitu. Ini kalau kita ngelihat modernisasi hari ini, kira-kira berkebalikan nggak dengan istilah memakmurkan bumi. Jadi manusia hari ini dengan peradaban modernitas ya, peradaban barat memang canggih ya, teknologi IT, kemudian apa namanya, pokoknya canggih lah, keren lah gitu. Tapi bumi makmur enggak? Bagaimana dampak polusi dari peradaban manusia gitu ya? Bagaimana polusi yang terjadi hari ini? Bagaimana COVID ini bisa dimaknai sebagai semacam gejala alam atau sebagai dampak perilaku manusia? Kita nggak tahu ya, tapi di sana. Padahal kalau begitu manusia tidak memakmurkan bumi gitu. Kalau peradabannya begitu, meskipun canggih dan modern, ternyata polusi banyak, ternyata mungkin kekerasan banyak, jadi nggak tercapai gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi manusia modern itu akhirnya menjadi dipertanyakan, benarkah manusia modern hari ini itu memakmurkan bumi gitu ya. Kalau ibadah tentu hanya masyarakat atau masyarakat muslim yang bisa setuju ya dengan tugas ini dan menjadi khalifah. Tapi memakmurkan bumi ini universal Bapak dan Ibu. Artinya kita ingin mengatur anak-anak kita untuk memakmurkan dunia. Ya saya sendiri melihat masyarakat modern itu ya melahirkan banyak sekali polusi ya, sampahnya banyak masyarakat modern itu. Jadi buminya belum makmur ya dengan peradaban hari ini. Jadi memang harusnya peradaban Islam, alam ya gitu ya. Tapi tadi tugas anak-anak dan saya melalui mentoring itu nantinya membuat mereka menjadi siap beribadah. Nah, dan ini sudah dari akil balik ini harusnya. Beribadah makdoh gitu ya, beribadah ghairi makdoh gitu ya. Beribadah yang secara tekstual ya, itu menjadi ritual gitu ya, sholat, puasa gitu ya. Itu harusnya bukan sesuatu yang dipertentangkan oleh anak-anak remaja kita gitu ya, atau mereka ngeles, tapi harusnya mereka sudah sangat mencintai dengan sholat misalnya. Itu PR banget nih orang tua ya. Bagaimana anak kita mencintai sholat gitu ya, bagaimana anak kita mencintai zikir, bagaimana anak-anak kita mencintai tadabbur Al-Quran. Karena belajar itu ibadah Bapak dan Ibu. Jadi dan sebaik-baik belajar itu kan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis ya. Jadi bagaimana membuat anak-anak kita itu mencintai, itu tugas mentoring ya, baik itu orang tua gitu ya, terutama di rumah maupun guru di sekolah. Tugas pendidikan yang benar itu membuat anak-anak itu mencintai belajar. Oke. Itu tugas manusia menurut Al-Qur'an. Lalu setelah saya bicara remaja, saya bicara karir dan saya bicara mentoring gitu ya, konsep apa namanya? Mentoring dan tujuan dari mentoring dan mengembangkan manusia, maka pembelajaran mentoring karir yang coba saya perkenalkan adalah tidak terlalu berbeda dengan yang ada, karena nanti saya jelaskan apakah hari ini ada mentoring gitu ya. Tapi ada 3 hal. Yang pertama, pembelajaran mentoring karir itu bisa menanamkan rasa jujur dan ikhlas. Dan ini nggak mudah di anak remaja yang dia sudah tidak jujur dari fase sebelum ini. Dan saya mengalami pendekatan-pendekatan itu, nggak mudah. Tapi harus ya seorang remaja muslim atau umat Islam harus memiliki kejujuran. Karena itu akhirnya kalau nggak jujur kan jatuhnya munafik dan itu bahaya banget kan di dalam Islam. Jadi menanamkan rasa jujur dan kemudian yang kedua ikhlas. Itu tuh bagian dari pembelajaran di dalam mentoring karir. Yang kedua, memberi pemahaman yang benar tentang apa itu iman, tentang apa itu adab,
dan tentang apa itu ilmu. Itu harus diberikan. Di rumah itu gimana ya? Anak-anak kita akan selesai dia di sekolah ketika orang tua berhasil menanamkan agama. Dalam hal ini gini, orang tua berhasil menanamkan anak tentang adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu. Ketika orang tua berhasil menanamkan itu, maka di fase sekolah itu akan aman anak-anak kita. Dan dia akan berangkat sekolah dengan adab yang baik terhadap gurunya dan adab yang baik terhadap ilmu yang akan dia pelajari. Nah, kira-kira gitu. Jadi jangan menyalahkan sekolah ketika anak-anak kita ambek-ambekan ya. Maka orang tua itu harus kembali, saya di rumah mengajarkan apa? Karena ilmu di pertama itu dipelajari di rumah. Adab pertama belajaran dari rumah. Gitu ya. Jadi melalui mentoring ini Bapak dan Ibu kembali ya. Kalau untuk anak yang udah remaja, ini harus digegas ya urusan adab ini. Iman, adab, baru ilmu. Ya kalau iman tuh di fase sebelum akil balik ya, itu sudah PR-nya sudah sampai di sana, kokoh. Kemudian adab. Gitu ya. Jadi bukan tugas sekolah sebenarnya untuk memberikan, mengenalkan adab. Meskipun banyak juga orang tua yang perlu dibantu dari sekolah, dari pesantren gitu ya, untuk mempertebal iman, mempertebal adab, dan mempertebal ilmu. Tapi pemahaman yang benar tetap harus tanggung jawab orang tua ya. Insya Allah kalau murid-murid kita, anak-anak kita memiliki adab yang baik terhadap guru, adab yang baik dan benar terhadap ilmu, maka anak-anak kita akan mudah dan insya Allah akan mencintai belajar. Nah, alam ya, saya bermimpinya sih begitu. Kemudian yang ketiga, mentoring karir itu tidak boleh hanya wacana, ya. Wacana sebagaimana materi saya siang ini ya, wacana kepada orang tua. Ya. Jadi memberikan tantangan kontribusi. Jadi di sesi mentoring itu mentor, orang tua atau guru perlu memberikan tantangan. Karena begini Bapak dan Ibu, salah satu masalah terbesar anak remaja adalah tidak bisa menggunakan waktunya. Mereka kosong jiwanya karena berawal dari kosong waktunya. Maksudnya waktunya ada tapi kosong mau ngapainnya, nggak ngapa-ngapain. Nah itu perlunya orang dewasa, orang tua dan guru masuk memberikan tantangan ke anak-anak remaja. Harus diberikan satu aktivitas sehingga dia mau mengisi waktunya. Kalau enggak, kosong banget waktunya. Bapak dan Ibu, kalau tadi saya merangkai-rangkai tentang mentoring karir remaja dari referensi bacaan, dari referensi kajian yang saya ikuti, dari kuliah saya, maka mungkin nggak ini ya, ya itu mah Pak Setio bisa cari-cari aja gitu. Nah, tetapi ada referensi lain Bapak dan Ibu yang kemudian kenapa saya mengiyakan apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ini referensi saya Bapak dan Ibu. Jadi dari 2002 saya mengenal istilah mentoring itu dari 2002 lulus SMA saya kuliah ya 2002 sampai 2004 saya mengikuti program mentoring. Waktu itu saya jadi peserta mentoring karena wajib ya. Kebetulan mungkin kalau nggak wajib saya nggak tertarik juga kali ya. Jadi setengahnya terpaksa di kampus ada pendidikan agama Islam itu ada program asistensinya, praktikumnya mentoring dan saya ikut. Nah setelah itu saya merasa menikmati. Saya merasa menemukan sesuatu tentang diri saya kira-kira begitu dan perhatikan Bapak itu ternyata kalau yang belajar talent mapping gitu ya ternyata saya punya modalitas mentoring. Ternyata saya punya talent mendampingi lah kira-kira gitu ya. Senang melihat orang lain berkembang gitu. Dan itu saya rasakan. Meskipun waktu saya belum mengenal talent mapping, tapi mentoring itu ternyata sesuatu yang ya saya nikmati aja, saya suka aja gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah mengenal istilah talent mapping pasti ngerti maksud saya ini ya. Bahwa muncul talentnya gitu ya karena beraktivitas. Nah, perhatikan dari 2004 sampai 2007 Bapak dan Ibu, saya mendaftarkan diri menjadi kakak asrama dan tugas utama kakak asrama adalah menjadi mentor terhadap mahasiswa baru. Ya kalau rata-rata 1 tahun saya mendampingi 30 mahasiswa baru, ya 3 tahun saya padahal sebenarnya akad menjadi kakak asrama itu 1 tahun, tapi saya sering sekali minta memperbarui sampai 3 tahun. Bahkan sampai saya lulus itu dari semenjak saya tingkat 1, tingkat 2 ya, tingkat 3 ya saya kuliah sampai lulus di S1 itu saya mendampingi, saya senang sekali mendampingi mahasiswa. Tentu dengan ilmu waktu itu ya, saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Pokoknya senang aja, saya baca buku, saya sharing ke adik kelas, saya membaca buku. Dan itu kira-kira 90 mahasiswa lah, kira-kira karena mendampingi setiap tahun rata-rata 30 kan, satu lorong ya di asrama IPB, mahasiswa baru. Kemudian tahun 2006 sampai 2014, semenjak saya keluar dari kampus gitu ya, saya mendaftarkan diri menjadi pembimbing penerima beasiswa dompet duafa. Saya mendaftarkan diri menjadi pembimbing karena mereka membuka lowongan.
Nah, dan ternyata saya juga senang sekali karena setiap tahun itu ada paling tidak ada 10 mahasiswa yang terseleksi dan mereka mendapat beasiswa ya dari Dompet Duafa. Setiap tahun rata-rata 10. Jadi kalau saya bekerja selama 8 tahun ketika itu saya kira-kira 80 mahasiswa. Dan ini juga akhirnya saya menemukan banyak data ya selama 8 tahun ini. Kalau tadi yang 2004 sampai 2007 itu mahasiswa baru yang latar belakangnya sangat general gitu ya, jurusannya juga beda-beda dan saya hanya setahun mendampingi. Tetapi kalau untuk 2006 sampai 2014 ini anaknya terseleksi. Jadi ya masuk IPB juga terseleksi ya, artinya juga anak-anak pandai gitu ya. Nah, apalagi yang masuk beasiswa ini dia lebih terseleksi lagi. Jadi dia rata-rata anak yang high thinking ya, anak-anak cerdas. Jadi kelihatan nanti saya menemukan beberapa perbedaannya ya. Dan banyak juga kesamaannya. 8 tahun itu saya mendampingi remaja akhir ya, karena mahasiswa itu kategorinya remaja akhir. Kemudian 2010 sampai 2012 saya sudah nggak bekerja, maksud saya sudah tidak di kampus, sudah selesai kuliah. Saya melamar waktu itu menjadi guru ya di Sekolah Alam Bogor, guru SMP, kurang lebih 2 tahun dan ya saya pertama jadi guru kewirausahaan. Kemudian di sana ada mata pelajaran namanya pengembangan diri dan saya tertarik mengajar pelajaran itu gitu, mengajar namanya pelajaran pengembangan diri dan setelah itu saya juga sempat jadi wali kelas juga ya. Jadi akhirnya saya dekat dengan anak-anak di fase SMP di tahun ini. Dan saya kenal betul perilaku anak SMP itu paling tidak SMP untuk latar belakang sekolah alam ya. Kira-kira 30 siswa. Lalu pengalaman saya yang lain di 2012 sampai 2021 sekarang, saya tinggal di Kota Bogor dan saya menawarkan diri ya, termasuk hari ini mungkin ada juga nih orang tua yang putra-putrinya saya dampingi ya. Di Kota Bogor itu sejak 2012 saya itu membuat kelompok ya anak-anak SD ya sampai dengan SMP di Kota Bogor itu secara cuma-cuma saya dampingi dan itu berjalan sampai sekarang kelompoknya masih ada ya. Dari SD ada, SMP ada, SMA ada, mahasiswa juga ada gitu ya. Yang saya dampingi dari sejak SD dan sekarang sudah mahasiswa juga ada gitu ya. Jadi ini lebih variatif lagi rata-rata. Saya sekarang ini saya ada 4 kelompok karena saya nggak mungkin banyak banget kelompoknya ya karena tentu di sela-sela waktu saya. Jadi ya kira-kira ada 40 siswa gitu dan saya ingat betul gitu mendampingi mereka dari fase SD kelas 4 sampai sekarang mahasiswa, ada yang kuliah gitu ya. Jadi panjang perjalanan mendampingi remaja dan melihat bagaimana perkembangan perilaku mereka. Nah, yang terakhir pengalaman saya di Abihum tentu saja dari 2015 sampai hari ini. Eh, Kalau di Abihum mentoring ini hampir di keseluruhan ya ada sesi mentoring sendiri gitu pelajaran gitu klasikal, tapi Abihum sendiri secara keseluruhan itu didekati dengan mentoring ya. Di sana ada pemberian proyek dan lain-lain gitu ya sehingga anak-anak memang bisa kita lihat betul gerak-geriknya dari apa yang mereka lakukan gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu pengalaman saya sejak 2002 sampai hari ini mendampingi mungkin 2004 kali ya lebih tepatnya mendampingi proses mentoring remaja mahasiswa dari 2004 sampai 2014, anak SMP 2010-2012 dan sampai hari ini juga masih ya 2012 sampai 2021 ya yang Kota Bogor dan anak SMA ya, anak SMA itu lebih banyak ketika saya bergabung di Abium itu level SMA. Jadi tahu betul ya, paling tidak sampel anak-anak ini menggambarkan oh kondisi remaja hari ini. Oke, seperti apakah remaja ketika saya pertama bertemu mereka di dalam mentoring? Pertama punya impian tetapi tidak paham mewujudkannya ketika saya tanya. Banyak di antara mereka yang bisa menyebutkan impiannya tapi tidak paham bagaimana mewujudkannya. Ya. Yang kedua, punya impian, mengerti cara mewujudkannya, tapi nggak paham mulai dari mana memulainya. Gitu. Ini catatan ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua sehingga bisa dimulai dari sedini mungkin ya. Jadi orang tua, Pak, saya juga nggak tahu Pak mewujudkannya gitu ya. Wah, salam nih kalau orang tua saja tidak tahu ya. Harus mencari tahu kan. Punya impian, mengerti cara mewujudkannya, tapi cara mewujudkannya sebenarnya standar ya. Cara mewujudkannya adalah saya punya impian ini, saya sekolah, saya kuliah, nanti ngelamar kerja, itu standar. Tapi nggak tahu mulainya dari mana. Mereka kadang-kadang merasa mulainya itu setelah nanti lulus kuliah. Atau mulainya tuh nanti setelah dapat kerja, mengejar impiannya itu. Kira-kira gitu. Ya, rata-rata begitu. Dan yang ketiga, menganggap kuliah itu penting. Nah, artinya ini menarik ya. Jadi putrinya memang menanamkan ini. Menganggap kuliah penting. Nah, cuma masalahnya banyak anak-anak yang saya temui di awal mentoring ini
menjadikan satu-satunya cara membangun karir adalah kuliah. Jadi menganggap kuliah itu penting dan kuliah itu satu-satunya cara untuk membangun karir dalam kurun pekerjaan. Nah ini nih agak bahaya sebenarnya kan, gitu. Ketika anak-anak remaja kita taunya itu untuk membangun karir ya satu-satunya cara harus kuliah, gitu. Padahal tidak. Nah, banyak cara lain dan kuliah itu harusnya menjadi salah satunya saja. Ada yang dengan magang, ada dengan membuat proyek sendiri. Karena kalau satu-satunya cara, maka semua harus menempuh kuliah dan pada waktu itu juga. Dan itu bahaya. Padahal kuliah itu bisa ditunda nanti, ya kan? Kuliah itu bisa sesuai kebutuhan. Nah, tapi masyarakat kita nggak bisa begitu. Saat ini masyarakat kita sudah semacam mewajibkan yang namanya kuliah itu ya setelah lulus SMA wajib langsung kuliah, gitu ya kan? Itu nggak masalah dan itu baik kalau anak itu dipahamkan urgensinya kuliah. Itu bagus banget. Tetapi kalau anak-anak nggak paham urgensinya kuliah, itu menjadi sangat sayang. Nah, itulah peran kemudian mentoring ya. Nah, kemudian yang saya temui lagi adalah tidak mempunyai perencanaan aktivitas harian. Banyak anak-anak itu nggak ngerti. Jadi mereka punya kegiatan tuh karena mereka sekolah aja. Ada jadwal belajar di sekolah ya udah dia ikuti. Makanya Sabtu Minggu ya libur aja nggak ngerti mau ngapain. Banyak sekali anak-anak pelajaran kita gitu. SD, SMP, bahkan SMA. Anak SMA tuh begitu. Di luar jadwal SMA-nya dia nggak ngerti. Sabtu Minggu mau ngapain? Ya udah main game, tiduran. Itu menjadi tantangan Bapak dan Ibu. Jadi mentoring harusnya mengantarkan mereka untuk kemudian bisa mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang direncanakan. Gitu. Ini penting banget. Atau kalau mereka belum bisa merencanakan, ya udahlah akhirnya kita sepakat mending disekolahin ya kan. Jadi kalau anak itu belum ngerti mau ngapain, memang harus dimasukkan ke dalam program. Termasuk ikutkan mentoring gitu ya, karena dia nggak ngerti mau ngapain, udah ikut mentoring. Siapa tuh dari mentoring udah mencerahkan gitu ya. Diikutkan training, diikutkan les. Kan akhirnya begitu ya orang tua melempar anak-anak remaja mereka ke tempat-tempat itu karena daripada anaknya nganggur gitu kan. Ya itu benar, itu boleh ya, itu boleh. Tetapi itu bukan satu-satunya cara gitu ya. Cara yang terbaik adalah mengajak mereka diskusi dan mengajarkan mereka bagaimana membuat rencana kegiatan. Itu cara yang jauh lebih penting. Oke, ada sih anak-anak yang memiliki perencanaan, biasanya di kalangan mahasiswa ini saya temui, tapi tidak konsisten. Tidak maniak membaca ya, ini banyak anak yang tidak maniak membaca. Sedikit banget. Saya punya anak murid di mentoring itu, mereka baru mulai nanya, "Kak, saya cocoknya baca buku apa?" Itu rata-rata kalau udah 2 tahun ikut mentoring dengan saya, baru mereka berpikir ingin baca buku. Karena artinya mereka sudah butuh, tapi di awal-awal rata-rata enggak. Jangan membaca, dengarkan materi mentoring aja mereka udah pengen buru-buru kabur. Kemudian yang ketujuh, sikap spiritualnya minimalis. Artinya minimalis itu begini, anak-anak remaja yang saya temui ketika saya mendampingi mereka mentoring, kebanyakan ya cukup yang penting sholat. Gitu. Laki-laki yang penting sholat. Nah, menurut saya itu minimalis. Padahal di dalam Islam laki-laki itu sholatnya sudah berjamaah gitu ya, dan di musola, di masjid. Nah, syukur-syukur ada sholat apa namanya sunnahnya. Oke, dari 7 tadi yang saya temui dari remaja dan pengalaman saya mendampingi, tentu kondisinya beda-beda ya. Yang punya impian tadi tapi tidak paham mewujudkannya rata-rata di fase SD. Saya temukannya begitu. Yang punya impian, mengerti cara mewujudkannya tapi tidak paham memulainya itu rata-rata di mahasiswa justru, mahasiswa dan SMA. Nah, yang menganggap kuliah itu penting dan satu-satunya cara itu di semua level ini mereka menganggap seperti itu baik yang SD maupun mahasiswa. Yang tidak punya rencana aktivitas harian itu rata-rata di SD, SMP dan SMA. Kira-kira begitu. Itu banyak-banyak banget anak SMA yang ketika saya temui di awal memang nggak punya rencana harian. Kemudian yang memiliki perencanaan tapi tidak konsisten, nah ini di mahasiswa. Artinya bisa jadi dugaan saya mereka mulai merasa perlu membuat rencana, tapi karena nggak dibimbing ya nggak konsisten. Mereka mudah melanggar apa yang sudah mereka rencanakan sendiri. Itu ketika itu. Tidak maniak membaca tuh ya di SD, SMP, SMA ya. Mahasiswa adalah lumayan yang mau suka membaca. Rata-rata membaca mereka pun membaca pelajaran ya, membaca buku yang karena mereka tugas dari dosen, dari guru. Artinya memang tidak membaca ya rata-rata anak Indonesia ini dan itu PR ya. Sikap spiritualnya minimalis gitu ya, cukup. Oh ya, yang maniak membaca saya temukan tuh di sini Bapak dan Ibu, di anak-anak penerima beasiswa ini cukup banyak ini, cukup maniak ya dibanding golongan yang lain karena mereka mungkin sudah terseleksi dan anak-anak yang cukup ini ya siap gitu. Kemudian yang sikap spiritualnya bagus juga ya di anak-anak yang
mendapat beasiswa ini. Ini juga cukup tinggi ya, rajin lah sholatnya. Kayaknya karena mereka udah terseleksi ya, kayaknya sudah anak-anak yang ini ya, kompetitor gitu ya, berkompetisi. Itu. Kemudian di ini pelajar Kota Bogor. Ini kalau akan ada ya apa namanya? Campuran ya, ada yang dari SMP, SD negeri, ada SDIT gitu ya, ada yang dari pesantren, sehingga ada juga nih anak-anak yang sikap spiritualnya udah bagus ya kalau di anak-anak yang saya dampingi di Kota Bogor ini. Ya gitu. Jadi saya menemukan data-data itu ini dari selama saya mendampingi anak-anak remaja. Oke. Mentoring karir remaja muslim adalah bimbingan terpercaya yang ditujukan kepada remaja muslim dengan pendekatan-pendekatan karir sesuai levelnya dalam rangka mendukung tercapainya tugas-tugas penciptaan menurut Al-Quran. Akhirnya begitu kesimpulan sementara saya. Mungkin salah ya, mudah-mudahan benar ya. Mohon dikoreksi. Akhirnya saya membuat mentoring karir remaja seperti itu, dan saya memberanikan diri di tahun 2021 ini men-share gitu ya, mengenalkan ini setelah tadi saya diyakinkan oleh Bu Dina, saya diyakinkan oleh guru saya, dosen saya di kampus juga, bahwa sharing saja, nanti kesalahan itu akan dikoreksi oleh orang-orang yang mendengarkannya. Saya berani men-sharingkan ini setelah saya mendampingi ya tadi sejak lalu Bapak dan Ibu orang tua di rumah bagaimana model mentoring karirnya, kan gitu ya pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi wacana, kemudian konsep, kemudian udah kenal, sekarang gimana cara melakukan saya di rumah untuk anak saya? Sederhananya alurnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu buat aja pertemuan rutin berkala, boleh pekanan, boleh bulanan untuk putra-putrinya, individual saja. Perhatikan, ada namanya formal, ada non formal, ada informal. Formal itu di sekolah, sekolah-sekolah formal ya. Non formal itu juga bisa dilembagakan ya, makanya ada lembaga non formal, kursus, PKBM. Nah, orang tua di rumah itu informal. Bedanya apa? Kalau informal itu kayak nggak perlu terlalu baku gitu loh. Jadi pendekatan informal itu bisa dilakukan oleh pendekatan-pendekatan orang tua gitu. Jangan terlalu Anda di rumah didekati secara formal, itu jadi nggak enak. Nah, itu tuh terlalu formal pendekatannya. Jadi gunakan aja pendekatan informal, misalnya nanti ayah, nanti Umi ketemu hari ini. Nah, itu langsung nggak usah jadwalkan, langsung dipanggil aja ketemu hari ini. Nah, dan nanti kalau hari ini ketemu, dibiasakan minggu depan ketemu lagi. Jadi langsung didudukkan anak-anak kita. Jadi informal aja caranya. Ya, poin pertama buat pertemuan rutin. Karena mentoring ini rutin, harus rutin. Kemudian, nah tadi tahap berikutnya orang tua memberikan materi pengetahuan dan keterampilan. Jadi bukan hanya materi pengetahuan, tapi materi keterampilan Bapak dan Ibu. Nah, paling tidak 3 poin ini, paling tidak ya, materi dan pengetahuan dan keterampilan agama, tentang pengenalan diri dan tentang karir. Paling tidak itu. Dan yang paling pokok kalau orang tua agamanya sih. Ya, saya berbaik sangka semua orang tua yang di sini udah dewasa dan pemahaman agamanya sudah cukup ya untuk sekedar berbagi untuk putra putrinya. Ketika mengajarkan Al-Quran, ada beberapa orang yang menyangsikan Pak Setio ini siapa, nggak punya background pesantren gitu kan, ngajarin Quran bisa sesat ya. Itu menjadi kekhawatiran saya juga Bapak dan Ibu. Tetapi makanya di dalam mentoring karir ini kita untuk agama itu kita porsinya kita cukupkan ya. Dosen saya mengingatkan untuk konteks pendidikan kita bisa sharing tafsir hadis tentang pendidikan beragama yang memang tentu ke ahli agama yang lebih dalam. Makanya akhirnya mentor ini juga mentor yang punya kafah agama yang mumpuni ya, nggak boleh ya juga sembarangan karena ada mengajarkan materi agama, mengajarkan ayat, hadis, jadi tapi tetap harus punya apa namanya referensi, dan orang tua harus ya, orang tua wajib tuh mempunyai tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau yang lebih advance lagi jemahan, nggak cukup terjemahan Bapak dan Ibu ya, agak miss gitu, dan anak-anak untuk materi tertentu di agama menjadi agak bingung itu ya. Jadi materi agama, mengenalkan tentang dirinya dan karir. Bapak dan Ibu selaku orang tua silahkan searching aja bahan-bahan materinya ya. Nah, yang tahap yang ketiga adanya review dan overview.
Review dan overview. Jadi review itu artinya materi mentoring ini bukan untuk dinilai, bukan untuk ada rapotnya, tapi untuk dilihat performa anak kita, murid kita. Jadi kita harus mereview apa yang sudah kita berikan. Apa yang sudah kita berikan sudah dipraktekkan atau belum, nah gitu. Dan kita mengoverview, biasakan kita membuat kegiatan yang juga direncanakan ke anak-anak. Sebulan ke depan mau ngapain, kita membahas apa gitu. Jadi ada review ke belakang dan overview ke depan. Biasakan begitu, karena mentoring ini bukan untuk memberikan rapot tertulis ke anak, tetapi untuk melihat perform atau melihat outcome-nya gitu. Anaknya jadi kayak apa setelah ikut sesi mentoring. Nah, berikutnya adalah memberikan tantangan project dengan dalam hal ini membiasakan aktivitas produktif, memberikan tantangan proyek. Jadi anak itu harus diberikan tantangan kegiatan. Tadi Bapak dan Ibu remaja kita kan bukan kekurangan waktu ya, tidak bisa mengelola waktu. Nah, jadi membiasakan aktivitas produktif, tujuan utamanya dari aktivitas produktif yang paling pokok, yang paling utama adalah mengisi waktu kosongnya anak. Nanti saya tunjukkan ya di slide selanjutnya ya, tentang bagaimana mengisi kosong. Ini, manajemen waktu, skala prioritas, dan ketuntasan. Berangkat dari ketidakteraturan, tidak penting apa yang dia kerjakan oleh anak kita dan tidak mendesak. Dan yang dilakukan oleh anak remaja kita juga tidak memiliki goal. Maka kita kemudian menjadi kekhawatiran bersama orang tua adalah anaknya malas, ya kan? Anaknya bodoh, tidak pintar, gitu ya. Dan kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anaknya adalah anaknya nakal. Ya kan Bapak dan Ibu? Karena ketika anaknya nakal yang malu orang tuanya gitu. Nah, kenakalan, kemudian ketidakpintaran anak-anak itu karena mereka tidak bisa mengisi waktunya dengan baik. Kegiatan mereka tidak teratur. Kemudian kegiatan mereka banyak yang nggak penting. Udah gitu nggak mendesak. Dan tidak punya goal. Hari ini mau ngapain. Mereka punya mimpi sih kalau besar mau jadi presiden katakanlah. Tapi kita nggak pernah tahu kalau hari ini mereka mau ngapain itu dan mereka nggak bisa. Itu bahaya untuk anak remaja. Dia bisa menyebutkan diri jadi presiden, tapi dia tidak bisa menyebutkan hari ini mau ngapain gitu ya. Itu bahaya sekali. Jadi jauh lebih penting Bapak dan Ibu mengajarkan anak remaja kita bisa menyelesaikan hari ini dan itu bukan kategori yang paling atas ya, tapi targetnya adalah kategori yang paling bawah. Perhatikan. Mereka bisa ya fasenya menjadi punya kegiatan jangka panjang, mereka bisa melakukan kegiatan yang penting dan tidak mendesak dan mereka menuntaskan kegiatannya. Nah, menuju titik ini itu nggak mudah ya, ada fase-fasenya. Jadi orang tua harus mengajarkan yang jangka pendek dulu lah gitu ya, kemudian baru jangka menengah. Harian, hari ini mau ngapain, itu perlu betul orang tua melihat anaknya bisa nggak menuntaskan kegiatan hari ini mau ngapain. Kegiatannya remeh, hari ini mau nyapu, hari ini mau ngecat, hari ini mau masak, hari ini mau nanam tanaman, itu ya. Tapi dikerjakan dan tuntas dan dilihat ketercapaiannya. Itu penting untuk anak remaja mengisi waktunya dengan hal begitu. Bapak dan Ibu tidak boleh menyepelekan hal-hal yang sifatnya harian untuk anak-anak. Kalau anak-anak berhasil menuntaskan apa yang dimimpikan hari ini saya ingin menanam. Nanti akan terlatih tuh pada akhirnya. Minggu ini saya akan mengapa dan tercapai. Nanti akan terlatih lagi. Bulan ini saya akan ngapain tercapai. Tahun ini saya akan ngapain. 10 tahun ini saya akan ngapain. Insya Allah itu akan lebih mudah tercapai. Saya melihatnya begitu. Anak-anak yang diajarkan mengisi waktunya dengan baik hariannya, dia akan bisa mengisi waktunya dengan baik tahunannya. Dan itu bukan bermimpi namanya ya, tapi berencana gitu. Nah, ini tentang aktivitas produktif ya kaitan dengan waktu. Ini kuadran tahu dan bisa. Anak-anak banyakkan hari ini itu sok tahu karena mereka banyak tahu, mudah untuk mereka mencari tahu. Betul ya, melalui internet, melalui medsos. Itu masuknya kuadran A dan kuadran B. Tugas mentoring itu mengantarkan mereka ke kuadran C. Perhatikan. Anak-anak yang banyak tahu, tapi dia akan susah menjadi bisa. Karena untuk menjadi tahu itu cukup dengan membaca. Bapak Ibu mengikuti materi saya, Bapak Ibu akan tahu, ya kan? Tahu, udah tahu. Tapi tidak otomatis Bapak Ibu akan bisa melakukan mentoring untuk putra putrinya, ya kan? Tapi tugas mentoring itu akhirnya adalah mengantarkan anak-anak remaja kita menjadi bisa. Jadi latihan-latihan di mentoring karir itu mengajarkan mereka menjadi bisa, taunya sedikit, kemudian dikerjakan sampai mereka bisa, dan bisanya itu nanti akan menimbulkan pengetahuan yang baru. Jadi di kuadran B, tugas mentoring itu harusnya ke sana. Kalau mentoring itu hanya mengajarkan tahu saja, tidak ada keterampilan yang diajarkan, tidak memberikan sesuatu yang bisa dikerjakan, maka mentoringnya ada di kuadran B dan itu monoton banget buat anak remaja hari ini. Mendingan mereka googling sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi jauh lebih penting mengajarkan anak itu bisa.
Jadi serba bisa, bukan serba tahu ya. Ya proporsional ya, bisa dan tahu tentu saja. Tapi kuadrannya kuadran D. Ini tugas mentoring gitu. Mentoring akan berhasil kalau seperti itu ya di kuadran D. Oke, kembali ke judul awal. Jadi setelah saya ngalor ngidul menjelaskan mengenalkan konsep mentoring, tujuannya, kapan, apakah sudah terjawab ya Bapak Ibu? Apa itu mentoring karir remaja? Kapan, mengapa, dan bagaimana? Kira-kira sudah terjawab belum ya gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, subhanallah ya. Saya hanya menyisakan waktu setengah jam. Jika ada yang masih miss ya dengan pemaparan saya tentang bagaimana mentoring karir remaja. Mudah-mudahan apa ya, tidak bingung ya. Bagaimana Bapak dan Ibu dari materi ini sudah bisa menjadi guideline panduan orang tua atau masih abstrak ya? Saya mohon pertanyaan nih sekarang dari orang tua. Kalau ada yang ingin mengoreksi, mengkritisi, menanyakan ulang dari apa yang saya paparkan 1,5 jam ini. Saya persilakan untuk angkat tangan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin yang chat gitu. Oke, ada beberapa tes chat. Saya mencoba izin baca chatnya dulu ya, takut saya kelewat. Oke. Oke, belum ada yang bertanya di chat. Oke. Tentang tahun dan proses harus digarisbawahi ilmu nanti. Oke. Belum ada pertanyaan sih. Oke. Ada yang resen mungkin mau bertanya, Bu Vita. Apa ingin bertanya Bu? Saya persilahkan kalau ingin bertanya. Terima kasih Pak Tio. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mama Rahma. Akhirnya melihat wajah Pak Tio lagi nih. Masya Allah. Ibu. Gini Pak Tio. Iya. Gimana Bu? Tadi Pak Tio kan menyampaikan akhil dan balik itu harus seimbang. Jelas Bu, jelas Bu. Soalnya agak terdelay kayaknya. Nah, terus dengan sekarang gini, dengan anak sekarang kalau kita lihat itu banyakkan balik itu kan lebih cepat ya Pak. Misalnya ada yang untuk wanita haid itu kelas 4 sudah mulai udah haid gitu, sementara zaman dulu mungkin baru SMP gitu ya. Akilnya itu tidak seimbang dengan baliknya gitu. Gimana cara kita menyikapi atau menggegas supaya akil dan baliknya itu bisa bersamaan? Kan anak-anak sekarang cepat sekali gitu ya Pak, baliknya gitu. Nah, sementara sifatnya sendiri masih kekanak-kanakan atau belum punya tanggung jawab yang cukup gitu. Nah, itu bagaimana sebagai orang tua kita menyikapi atau menggegasnya? Itu yang pertama ya Pak. Untuk yang kedua, tadi kan catatan yang kedua Pak, ada yang kedua nih Pak. Silakan. Tadi kan ada catatan awan mentoring itu salah satunya punya impian. Nah, itu biasanya impian itu bisa kita tanyakan ke anak mulai usia berapa? Apakah dari SD dia mengucapkan sesuatu itu udah bisa kita anggap sebagai impian atau hanya sebagai celotehan aja atau udah di UP apa gimana gitu? Oke, baik. Ya, dua itu Pak Tio, terima kasih. Mulai kapan gitu ya kira-kira pertanyaannya? Ya. Baik, terima kasih Bu Vita.
punya Iya. ya, dari dulu juga sudah ada kasus-kasus seperti itu. Kalau dari sisi kesehatan, ciri fisik laki-laki dan perempuan itu juga bisa muncul karena faktor stres. Jadi bisa lebih cepat memang ya. Contoh realnya gitu ya, usia berapa sih anak yang paling awal gitu ya, apakah misalnya 8 tahun sudah ada 9 tahun, yang saya tahu memang 10 tahun. Ya, 10 tahun di bawah itu saya memang kurang tahu. Saya belum tahu. Artinya secara usianya sudah mempunyai ciri fisik, bisa jadi karena catatan kesehatan gitu Bu, maksud saya. Ya, jadi mungkin karena faktor stres itu bisa Bu. Kemudian ya faktor hormonal, kemudian mencoba menggariskan 12 sampai 15 secara umum. Tentu tidak pasti angka itu, bisa kurang, bisa lebih. Tetapi anak sudah 15 tahun itu masih bebas nilai 12 sampai 15. Tapi secara umum karena masyarakatnya mengenal usia itu dengan Masehi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi 12 sampai 15. Begitu ya Bu ya secara usia. Kalau dia saya supaya tidak terjadi penggegasan terhadap anak, pengajaran agama itu sudah bisa dimulai dari fase anak. Ya, dari fase usia 6 tahun, 7 tahun itu tidak ada masalah mengenalkan iman. Bagaimana mengajak anak ikut beribadah sehingga dia mencintai apa itu ibadah. Sehingga dia, kakak kalau balik, kalau di dalam Islam itu ada satu tanggung jawab bahwa kakak itu sama Allah sudah dianggap, bukan lagi dianggap anak bawang, sama Allah akan dianggap manusia beneran. Nah, sejak itu teman-teman anak Anda akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi belajar dari sekarang, dan itu tugas orang tua. Saya membaca sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan ini di Sumatera ya, subhanallah, Sumatera itu menjadi pionir ya untuk para pemikir pendidikan di Indonesia. Itu kan kalau orang tua sekarang ngeri anaknya di usia 7 tahun untuk berangkat ke surau, itu sama membawa cambuknya. Si cambuk ini titipkan ke gurunya. Nanti Ustadz, kalau anak saya nakal, tolong dicambuk. Nah, jadi orang tuanya yang